Teman-teman, pada bab 8 ini kita akan mempraktekkan yaitu Change Language in Debian dan pengenalan basis terminal password root pada Ubuntu. Nah, langsung saja kita ke materinya, yaitu yang pertama tentang Change Language in Debian. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia pada instalasi atau virtual mesin Debian. Di sini ada tanggalnya yaitu Jumat 27 September, jamnya yaitu 9:07. Nah, untuk itu kita akan menggantinya dengan bahasa Inggris. Jumatnya itu akan diganti dengan Friday. Sebelum itu, teman-teman bisa klik view untuk melakukan full screen. Nah, di sini teman-teman bisa langsung aja cari aplikasi yaitu terminal. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan menggantinya bahasanya di terminal. Jadi teman-teman bisa menggunakan perintah yaitu show untuk memasukkan password rootnya yaitu 12345. Nah, jadi teman-teman untuk mengubah bahasa, teman-teman bisa masukkan perintah pada terminal yaitu sudo dpkg reconfigure localhost. Setelah itu teman-teman bisa enter. Nah, di sini teman-teman tampilan untuk konfigurasi pada pengubah bahasa Debian. Nah, oke teman-teman. Di sini jika teman-teman ingin mengubah bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, teman-teman bisa cari perintah yang namanya OTP8. Nah, jika teman-teman ingin mengubah dari bahasa Inggris ke Indonesia, kita bisa scroll ke bawah untuk cari perintahnya yang ini ya teman, id UTP8. Nah, teman-teman ingin mengubah dari bahasa Inggris ke Indonesia, kita bisa scroll ke bawah. Karena saya ini sudah menggunakan bahasa Indonesia dan ingin mengubah ke bahasa Inggris, jadi saya akan menggunakan perintah INUS UTP8. Untuk memilih ini, teman-teman bisa klik saja yang tombol spasi. Setelah itu kita bisa enter. Nah, di sini kita pilih yang tengah ya teman-teman. Yang ini ENUS UTP8. Setelah itu kita bisa enter. Dan di sini merupakan proses dari pengubahan bahasa ya teman-teman. Setelah itu kita bisa close untuk terminalnya. Nah, langsung saja kita cari saja pengaturan. Ini kita scroll ke bawah ya. Di sini ada wilayah dan bahasa format. Nah, kalian klik yang bahasa saja ya teman-teman. Kita pilih yang English. Kita centang, kita pilih klik. Terus habis itu kita akan di sini layar log ini juga kita ubah ya ke English. Nah, jadi untuk waktu install kemarin itu kan kita membuat dua kata sandi ya, yang root dan login. Nah, karena saya ini mencontohkan, jadi saya menggunakan password yang sama yaitu 12345. Lalu kita enter.
Nah, di sini kita menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Setelah itu kita bisa power off. Kita keluar. Ini ada opsi bahasa pada file, yaitu dictionary file ya teman-teman. Untuk sebelah kiri ini menggunakan bahasa Indonesia. Untuk sebelah yang kanan itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi teman-teman jika memilih penamaan file itu mau menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, di sini saya akan menggunakan bahasa yang Inggris. Jadi saya akan pilih yang update names ya teman-teman. Oke, jadi untuk bahasa ini sudah terganti ya teman-teman. Aktivitas udah menjadi activity. Nah, ini semua sudah berubah menggunakan bahasa Inggris. Untuk yang kedua, kita belajar tentang mengenai pengenalan basis terminal. Nah, di sini kita akan belajar mengenai basis terminal ya. Sebelumnya teman bisa masuk ke terminal dulu. Oke teman-teman, sebelumnya kita harus paham dulu apa itu basis terminal. Jadi basis terminal yaitu konfigurasi dasar atau perintah dasar yang sering digunakan pada Linux Debian. Dasar yang sering digunakan pada Linux Debian atau HP Visor Linux ya teman-teman. Nah, jadi sebelum kita belajar atau masuk pada lab-lab yang menggunakan server, kita harus menguasai terlebih dahulu perintah-perintah yang ada pada Linux, terutama yaitu perintah-perintah dasar. Nah, jadi teman-teman, untuk pertama itu kita akan membahas mengenai lambangnya. Nah, jadi saya akan menjelaskan yaitu yang ini ya teman-teman. Penamaannya ya, sebelumnya add ya teman-teman. Di sini kan ada Delia, jadi maksud dari lambang atau penamaan ini yaitu lambang digunakan sebagai username kita ya teman-teman. Nah, jadi ketika kita akan login pada Debian itu terdapat namanya Delia. Nah, setelah itu kan kita login. Nah, itulah yang dinamakan dengan username. Nah, username ini kita telah tetapkan pada proses instalasi Debian. Nah, di sini teman-teman bisa cek pada nama usernya itu dengan perintah whoami. Setelah itu kita enter. Nah, ini dia teman-teman. Jadi nama usernya atau username itu Adelia. Delia. Nah, untuk selanjutnya itu yang ini ya teman-teman, Adelia. Jadi ini dinamakan yaitu hostname ini digunakan dalam penamaan jaringan dalam penamaan. Misalnya itu di Bandung, sedangkan saya berdiri sendiri itu berada di Pemalang, Jawa Tengah. Nah, ketika saya akan remote virtual mesin yang ada di Bandung, saya dapat menggunakan hostname ini sebagai nama atau hostname yang akan kita remote. Ketika saya akan meremote virtual mesin yang ada di Bandung, saya dapat menggunakan hostname dan IP address pada virtual mesin tersebut. Selain itu, ketika kita mengakses jaringan internet, hostname yang kita gunakan juga akan terlihat ya teman-teman. Nah, di sini untuk mengecek hostname kita bisa masukkan perintah yaitu hostname ctl. Di sini terdapat berapa static hostname, itu namanya Adelia. Nah, karena di sini kita menggunakan virtual mesin, maka chassisnya itu virtual mesin. Sedangkan teman-teman jika menggunakan perangkat yang asli atau yang nyata, maka itu akan berbeda ya teman-teman. Selain itu, untuk informasi yang lain itu ada virtualization, itu karena saya menggunakan Orcel ya teman-teman. Menggunakan yang lain itu maka informasi yang ditampilkan itu dapat berbeda.
Nah, untuk menghapus tampilan ini kita bisa klik saja yaitu yang clear. Setelah itu kita akan bahas yang tanda ini ya teman-teman. Ini merupakan lambang yang gelombang yang ini digunakan untuk menandakan bahwa kita ini berada di home directory. Untuk mengeceknya teman-teman bisa masukkan perintah yaitu pwd. Nah, di sini kita enter aja. Nah, di sini teman-teman kita berada pada home directory Adelia. Misalkan di sini saya akan masuk pada directory yang lain. Teman-teman juga bisa memasukkan perintah yaitu cd spasi etc. Setelah itu di sini kita sudah masuk ke directory yang lain ya teman-teman. Jadi tidak berada pada home directory kita karena kita berada di directory lain. Maka pada umumnya yang seperti ini itu akan hilang teman-teman. Nah, di sini saya akan kembali ke home directory saya. Kita bisa masukkan perintah, kita bisa kasih perintah yaitu cd spasi flash home flash delia. Kita bisa klik lagi pwd. Oke, di sini kita sudah berada di home directory kita. Nah, setelah itu kita akan membahas mengenai yang ini ya teman-teman, tanda dolar. Teman-teman, jadi lambang dolar ini itu akan menandakan hak akses pada user biasa. Jadi teman-teman jika berada pada hak akses yang user, biasanya itu tandanya dolar seperti ini. Sedangkan jika teman-teman itu menggunakan hak akses yang root, menggunakan tanda seperti ini, teman-teman menandakan bahwa teman-teman itu berada pada hak akses yang root. Jadi hak akses root ini menurut ini juga digunakan ketika kita membuat direktori lain karena terdapat beberapa direktori atau file yang menggunakan hak akses root ya teman-teman. Untuk masuk ke akses yang root itu teman-teman bisa memasukkan perintah su. Setelah itu kita masukkan password karena di sini password rootnya itu saya bikin 1 2 3 4 5 sama dengan untuk login. Nah, teman-teman di sini kita sudah berada pada hak akses root. Teman-teman tidak usah khawatir ketika kita memasukkan password ini tidak bisa terlihat ya teman-teman. Untuk tanda dolarnya itu hilang karena kita sudah berada pada hak akses root. Nah, ini itu kenapa sih kok sama dengan directory yang tampilannya home, delia, dan ada tanda pagar di sini. Itu berbeda antara home directory dengan hak akses root. Jika ada penandaan user yang biasa, itu tandanya cd flash home flash delia ya teman-teman. Sedangkan jika kita berada pada hak akses yang root, itu kita menggunakan perintah cd flash root. Nah, teman-teman, jadi di sini itu ada tanda gelombang dan pagar. Ini menandakan bahwa kita itu sedang berada pada hak akses yang root. Di sini kita cek ya pwd. Nah, di sini jadi teman-teman kita sudah berada pada hak akses yang root. Nah, jika teman-teman di sini ingin keluar dari root itu, teman-teman bisa menggunakan perintah exit. Oke, teman-teman di sini sudah keluar dari hak akses root, kita sudah berhasil. Nah, di materi ini yang terakhir kita akan belajar yaitu mengenai password root pada Ubuntu. Maaf ya teman-teman, tadi backgroundnya itu berbeda, gelap karena di sini barusan saja mati lampu. Nah, selanjutnya kita langsung ke materinya aja. Untuk Ubuntu ini itu berbeda dengan Debian. Jika proses instalasi Debian itu terdapat parameter password root, sehingga kita bisa membuat password rootnya itu ketika proses instalasi.
Nah, setelah di Ubuntu ini, ketika proses instalasi tidak ditampilkan parameter passwordnya yang root, sehingga kita tidak bisa membuat password yang root. Pada proses instalasi, nah di sini kita akan mencoba untuk membuat password root pada Ubuntu. Di sini kita bisa running, terus kita login ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah show untuk memasukkan rootnya, karena ini Ubuntu seharusnya itu tidak ada kita memasukkan password. Nah, di sini itu tidak ada. Kita bisa cek pwd. Nah, ini kita masih berada di home directory ya teman-teman. Nah, inilah perbedaan pada Debian dan Ubuntu. Jika di Debian itu dengan melakukan perintah show, akan secara langsung menampilkan parameter password rootnya. Jika di Ubuntu itu berbeda ya teman-teman. Kita men-setting password untuk yang root, jadi kita tidak bisa memasukkan password apapun. Nah, jadi di sini kita akan membuat password rootnya itu dengan masukkan perintah. Kita masukkan sudo passwd. Ini kita masukkan sandinya yang login. Setelah itu kita dapat memasukkan ini teman-teman, new password. Nah, di sini saya akan membedakan antara password login dan password untuk yang root. Yang root ini saya akan menggunakan root saja ya teman-teman. Setelah itu kita bisa kasih password lagi sama dengan yang new password, yaitu root. Ini memang tidak terlihat ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak bisa bingung kenapa pada saat membuat password itu tidak terlihat. Nah, di sini untuk password pada root itu kita sudah membuatnya. Nah, di sini kita bisa memasukkan perintah show, lalu masukkan perintah yang tadi kita membuat untuk password rootnya. Nah, jadi teman-teman di sini kita sudah pada hak akses rootnya. Teman-teman di sini ada root flash home flash delia pagar. Setelah itu kita bisa memasukkan perintah lagi, yaitu cd spasi root. Oke. Teman-teman di sini sudah masuk pada rootnya. Jadi teman-teman di sini kita masukkan perintah lagi, yaitu pwd. Nah, teman-teman di sini sudah ya flash root. Jadi ini menandakan bahwa kita sudah berada pada akses yang root. Oke teman-teman, pada bab 8 ini sudah selesai materinya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton.